kemudian suasana, ada tim, ada panitia yang menyelenggarakan, yang mengadakan, yang melancarkan. Ya, situasi juga cukup nyaman ya, karena kalau di beberapa tempat ya bentar-bentar tahu bulat, susu murni nasional, sampai hafal. Ya, di sini ya hampir tidak ada, ya sedikit sekali, artinya lingkungannya mendukung, lingkungannya nyaman, ya termasuk yang lebih baik daripada di tempat yang sangat ramai. Ya, jadi daripada tidak sama sekali kita mencoba langsung, meskipun setengah hari, kalau dalam bahasa kerja itu 1 hari, lebih baik daripada kita tidak mencoba sama sekali. Namun, lanjutkan terus di rumah, lanjutkan dalam keseharian, karena itu yang paling penting. Jadi di sini kita berlatih bersama-sama, pengetahuan bersama-sama, bersemangat bersama-sama, namun yang paling utama adalah di aktivitasnya masing-masing, di kegiatannya masing-masing. Meditasi bagi para ilmuwan, bagi para saintifik, ya bukan sesuatu yang baru. Cuman memang tidak mereka ungkapkan, atau ada pihak yang memang menahan supaya tidak dibuka sebesar-besarnya, karena memang ada alasan lain. Ya salah satu alasannya kalau ini benar-benar diungkapkan, diviralkan, ya makin banyak orang yang menjadi Buddhis ujung-ujungnya. Jadi kalau bagi para ilmuwan yang memang mempelajari tentang otak, ya, tentang gelombang otak, tentang pikiran, itu bukan sesuatu yang baru. Tiap 2 tahun sekali, Daniel Goleman, ya, salah satu penulis buku motivasi, manajemen, psikologi, tentang pikiran dan sebagainya. Nah, dia bersama timnya itu mengumpulkan para pemeditator ulung. Jadi seluruh dunia itu mereka punya datanya yang sudah rutin, yang menjadi langganan, tiap 2 tahun sekali mereka undang untuk direkam, dijadikan data. Ya, jadi para biksu-biksunya itu, para biku-bikunya itu dipasangi alat yang nanti alatnya itu akan membaca bagaimana kinerja otaknya, gelombang otaknya saat mereka bermeditasi. Dan mereka sudah, kalau istilah timnya ini, para pemeditatornya ini sudah level olimpiade. Ya, jadi kalau di dalam atlet yang tertinggi itu adalah level olimpik, level olimpiade. Jadi sudah master, jam terbangnya sudah tinggi sekali. Sudah tinggi sekali. Ya entah mereka sudah mencapai kesucian atau belum, tetapi secara jam terbang mereka itu sudah master sekali. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan puluhan ribu jam bermeditasi. Nah, hasilnya sangat mengejutkan. Mengejutkannya begini, bahwa ternyata dengan ketenangan yang mereka miliki, dengan fokus, dengan kesadaran yang mereka latih sedemikian rupa, dalam bahasa yang mudah bagi kita awam untuk memahaminya, mereka tuh orang yang paling berbahagia. Sangat-sangat berbahagia. Itu diukur dari gelombang otak, dari sistem otaknya dan sebagainya saat mereka melakukan meditasi. Dan ditambah pengujian-pengujian lainnya. Salah satunya, jadi dibikin 2 tim. 1 tim pemeditator, 1 tim veteran. Veteran orang-orang yang sudah pensiun dari militer. Dan yang pensiun militer ini juga dicari khusus. Orang yang biasa di artileri, orang yang biasa dengar ledakan. Ya, entah itu rudal, entah itu meriam. Pernah dengar meriam? Meriam di ledakan tuh kencang sekali, mengagetkan sekali. Nah, tapi tentu suaranya suara rekaman. Tapi rekaman yang hampir sama dengan aslinya. Karena kalau aslinya ya nggak mungkin ya, ngerusak nanti. Ada properti yang rusak gitu. Nah, dibagi 2 tim pemeditator sama yang veteran yang sudah biasa, bahkan mereka waktu lagi belum pensiun, mereka meledakkan sendiri.
Ya, untuk perang, untuk latihan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Para pemeditator ini ketika suaranya itu dimunculkan dengan random, ya, tidak bisa ditebak kapan itu. Kalau kapan kan udah siap-siap kan? Ini random, hampir tidak kaget, hampir. Kenapa dibilang hampir? Ketika diteliti oleh timnya itu, cuman yang berubah itu wajahnya. Ronak wajahnya sedikit berubah. Tapi mereka enggak kayak kita gitu sampai apa namanya? Sampai apa ya? Sampai kayak latah gitu. Karena besar sekali suaranya, ya. Mungkin kan pernah kaget sampai lompat atau apa, enggak. Mereka hampir tidak kaget. Karena cuma wajahnya saja yang sedikit berubah ketika ledakan yang besar secara random itu dibunyikan. Tapi yang veteran ini kaget. Padahal mereka sudah biasa. Mereka makanan hari-hari waktu masih aktif. Nah, itulah yang membedakan batin, pikiran, otak yang sudah dilatih dengan yang belum. Dan itu murni penelitian. Murni penelitian. Jadi sampai dengan berbagai macam cara bagaimana hubungannya antara batin yang terlatih dengan keseharian. Dan ini cocok dengan apa yang Sang Buddha sampaikan. Salah satu kriteria seorang arahata, ya karena paling ideal ya, itu sudah tidak punya lagi ketakutan. Sama mati pun tidak takut. Apalagi cuma lapar, panas, dingin, ya semut, nyamuk, ya. Tidak. Jadi ada suara segede apapun yang kalau kita itu mengagetkan, mereka biasa saja. Bukan mereka tidak dengar, tidak. Pemahaman mereka, respon mereka itu berbeda dengan kita. Kenapa kita kaget? Karena kita masih punya loba dosa moha. Mereka yang sudah tidak punya loba dosa moha itu tidak punya lagi ketakutan apapun. Bahkan dengan kematian pun mereka tidak ada gentar sedikit pun. Bukannya mereka berani mati, bukan. Tapi mereka sudah memahami sebab akibat. Dan sekarang ini dibuktikan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Jadi sangat luar biasa bagi siapapun yang bisa terus melatih batinnya, melatih pikirannya dengan berbagai macam cara yang baik, karena disitulah salah satu sumber kebahagiaan. Kalau kita yang melatih batin, ya, terus ketika kita bahagia itu 0, sekian detik. Ya lumayan ya daripada stres mulu ya. Jadi bagi kita yang masih berlatih itu kalau diukur itu 0, sekian. Nanti 1 detik, 2 detik gitu. Kan berubah terus kan. Tapi kalau yang sudah master, apalagi kalau sudah arahata, itu every time. Setiap saat mereka berbahagia. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada lagi loba dosa moha. Itu di situ bedanya. Dan itu sudah diuji zaman sekarang. Jadi apa yang Sang Buddha katakan kita temukan dalam Tipitaka, secara ilmu pengetahuan, secara sains zaman sekarang sudah dibuktikan. Cuman memang banyak pihak yang tidak menyebarkan. Ya ketakutan nanti Buddhisnya bangkit lagi. Tapi secara saintifik itu bukan barang baru. Sudah terbukti. Maka tiap 2 tahun sekali timnya itu memanggil, mengundang para pemeditator ulung tersebut. Dan hasilnya hampir selalu sama. Itu. Jadi sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat bagi siapapun kita yang mau mengarahkan, melatih, mengendalikan pikiran kita. Satu lagi sebagai penutup. Kenapa ketika kita berlatih intensif seperti ini, meskipun setengah hari atau 1 hari, disarankan sebelum selesai tidak berbicara. Karena tidak ngomong pun pikiran kita udah ngomong sendiri. Kita nggak ngomong sama temen pun pikiran kita sudah ngoceh sendiri. Semua dikomenin. Nah itu dia. Nah kalau kita ngomong beneran berdobel-dobel itu. Akhirnya buyar itu. Nah sehingga sebisa mungkin suasana semuanya itu ya sedikit mungkin suara. Ya cuman tadi ya beda dengan bulan lalu. Tadi mungkin kelolosan waktu makan yang harusnya sepi rame. Bukan rame mulutnya,
rame kerupuknya. Jadi mungkin lain kali kalau ngadain nggak pakai kerupuk nggak apa-apa. Gede lagi kerupuknya. Tapi pikir apa karena Agustusan ini ya. Jadi orangnya sudah oke, pada bisa menahan, tapi kerupuknya yang bicara. Ya mungkin itu kelolosan itu. Ya. Jadi gitu, kenapa? Karena pikiran itu nggak diajak ngomong pun dia ngomong sendiri. Dan ngomongnya pikiran itu akan beradu, akan mengganggu sati, mengganggu fokus, mengganggu konsentrasi, otomatis. Tapi ketika kita sudah mulai tenang, membatinnya itu, ngocehnya itu juga dia redam sendiri. Memang begitu. Jadi selama kita belum tenang, dia ngoceh terus. Tapi ketika kita sudah mulai fokus, ke perhatian kita mulai menguat, konsentrasi kita mulai menguat, ngocehnya pun juga dia reda sendiri. Memang begitu. Sebab akibatnya begitu. Jadi ya tidak usah merasa heran, tidak usah juga marah kok batin saya bawel sekali. Ya memang bawel aslinya. Makanya ketika meditasi jangan ngomong itu, nggak ngomong pun sudah bawel sendiri. Sehingga kalau kita ngomong beneran, ya malah merusak, benar-benar merusak. Bukan hanya merusak temannya, bukan, terutama merusak diri kita sendiri. Dengan waktu yang sangat terbatas, sayang kita buang-buang. Kalau selama kita belum selesai, ya itu jangan sampai berbicara. Sebisa mungkin kalau tidak urgent, kalau tidak penting. Kenapa? Tidak ngomong pun batin kita, pikiran kita, itu hobinya ngoceh. Enggak pria, enggak wanita, sama. Enggak tua, enggak muda, sama. Memang itu sifatnya pikiran. Dan itu luar biasa sekali Sang Buddha ketahui dan kasih tahu kepada kita. Sehingga terus kita kuatkan kesadaran kita kuatkan konsentrasi kita, ya supaya kita makin tahu, makin jelas, makin mengerti ketenangan, pengendalian, pengarahan pikiran yang tepat, yang benar, sangat berguna. Pikiran yang terkendali sangat-sangat berguna. Di zaman Sang Buddha ada kejadian unik. Mungkin pernah mendengar, mungkin. Tapi kalau belum pernah mendengar, semoga menjadi kesan yang baik. Jadi ada sebuah kisah nyata di zaman Sang Buddha. Ada seorang laki-laki menjadi biku yang baik. Menjadi panutan, menjadi teladan bagi lingkungannya, tempat dia tinggal, di wihara dia tinggal. Dan di cerita yang lain, karena memang suta-suta itu antara yang satu dengan yang lain bisa nyambung, itu sering terjadi. Bantainya ini mencapai kesucian, entah itu apa, sotapana atau arahata dan sebagainya, karena dia terus berlatih, dia mendapatkan hasil. Nah, karena keteladanan bantainya ini, yang makin lama tentu makin sepuh, makin berusia dan makin baik, salah satu keponakannya, terinspirasi. Jadi ada beberapa keponakannya, salah satu keponakannya terinspirasi menjadi biku. Gitu. Berarti kan dia paman, menjadi biku. Atas keteladanan bantainya ini. Nah, karena anak muda ini ditanya berkali-kali, kamu sungguhan? Iya, sungguhan. Saya ingin jadi biku. Tapi kamu masih muda? Iya, enggak apa-apa. Saya mau berlatih. Nah, karena sudah bolak-balik ditanya, ya, terus juga keluarganya juga mengizinkan, ya, atas teladan pamannya ini, guru ini, ya, akhirnya menjadi biku. Nah, menjadi biku baru belajar. Terus belajar. Nah, di suatu hari berarti sekitar musim panas. Tradisi kuno, kalau di negara-negara Buddhis masih ada tradisi itu, tapi di kampung atau di hutan, itu ketika musim panas itu biasanya si murid ini, si junior ini ngipasi gurunya. Ngipasi gurunya, nah gurunya pun ketika dikipasi itu sambil juga memberi wejangan atau sambil sharing. Ya. Biasa itu di musim panas. Kenapa? Memang dulu kan belum ada kipas angin ya, belum ada AC gitu. Jadi selain itu penghormatan, juga memang ngipasi itu memang tujuannya supaya menghalau panas. Nah, suatu ketika biku muda ini, keponakannya ini, mendapat undangan dari seseorang. Ya, selesai undangan, dia mendapat jubah yang bagus. Ya, ingat, ini zaman Sang Buddha yang belum ada garment, belum ada pabrik. Sehingga kalau ada kain, ada jubah yang bagus itu sangat berharga. Karena pasti tenunan
bukan pabrik, ya, bukan barang-barang mesin, bukan. Nah, karena dia punya niat yang baik, nanti saya pulang saya kasih guru saya untuk bentuk penghormatan, dan saya kan masih muda, masih lama lah dan sebagainya, masih panjang gitu. Kalau guru saya kan sudah sepuh dan pantas mendapatkan itu. Niat baik dia. Nah, terus sampailah di suatu waktu sambil ngipasi, sambil memberikan penghormatan, dia bilang, "Guru, saya dapat jubah. Tetapi karena saya kan baru, kan jubah saya masih layak buat guru saja. Ini jubahnya untuk guru saja." Tapi guru bilang, "Enggak, saya masih cukup kok. Saya enggak butuh, buat kamu saja." Nah, karena dia masih baru, jadi gini ya, kalau orang belum terbiasa itu ketika ada kebaikan yang ditolak, kecewa. Pernah begitu? Nah, jangan berlama-lama ya, bahaya. Dia niatnya baik, tapi karena gurunya enggak butuh, dia malah kecewa. Nah, karena kecewa dengan berbagai macam hal yang tidak baik, waktu ngipasi itu ya udah, pikirannya tidak terkendali. Baper dia, nesu dia, marah dia, dalam batinnya. Ya, dalam batinnya, kacau dah, karena pikiran tidak terkendali. Jadi, niat baiknya tidak kesampaian, niat baiknya tidak diterima, bukan dia legowo, tapi dia malah kacau, malah baper, sambil ngipasi gurunya itu. Jadi sambil mencucu gitu, pikirannya kacau. Dia lupa mengendalikan pikirannya. Nah, karena pikirannya liar, pikiran tidak terkendali, udah tuh, dia bikin film sendiri di pikirannya. Sudahlah, guru nggak nerima penghormatan saya dan sebagainya, ya sudahlah. Ini pikirannya jalan ya, dia sambil ngipasi, pikirannya jalan. Ya sudahlah, kalau gitu saya lepas jubah aja. Ya, jubah ini saya jual, nanti saya jual buat beli kambing. Jalan terus itu. Nah, terus kambingnya banyak, beranak pinak, banyak kambingnya, cepet banget kan pikiran kan? Kambingnya beranak pinak, kambingnya sudah puluhan, sebagian dia jual. Punya uang, nikah. Nikah, singkat cerita, punya anak bayi. Nah, di suatu sore, di pikirannya dia, sambil ngipasi, di suatu sore, ya, jalan-jalan sama istrinya, sama bayinya. Naik pedati, yang ditarik lembu atau sejenis kerbau. Nah, pikniknya, holiday, sambil naik pedati. Nah, karena saking cintanya sama anaknya, siapa sih nggak cinta sama anak gitu kan? Dia bilang, "Istriku gantian. Kamu pegang tali kendali ini, saya gendong anak kita." "Enggak usah, udah kamu saja. Saya ini lagi nanggung, lagi enak. Bayinya juga lagi anteng." Berebut pengen gendong. Karena berebut pengen gendong, akhirnya bayinya jatuh. Jatuh kelindes pedati. Cedera luka. Marah si suami ini, dipukul isi. Blok. Siapa yang dipukul? Gurunya. Gurunya bilang, "Hei anak muda, kamu berantem sama istrimu, kenapa saya yang kamu pukul?" Dia malu campur aduk. Itu pikiran loh, bukan kisah nyata. Jadi dia mukul istrinya itu bukan kisah nyata. Pikirannya jalan terus, liar terus. Tapi gurunya tahu. Gurunya bilang, "Anak muda, kamu berantem sama istrimu, anakmu jatuh, kamu marah. Kok kamu memukul istrimu, malah saya yang kamu pukul?" Nah, dia sadar, dia malu, dia minta maaf sama gurunya, dia tidak jadi lepas jubah, dia berjuang, singkat ceritanya dia juga mencapai kesucian. Itu contoh pikiran yang tidak terkendali. Dan kita bisa mengalami itu. Kita kegeeran, kita baper, itu pikiran yang tidak terkendali. Dan cerita itu bagi saya unik sekali. Jalan terus. Coba, dari jual jubah sampai punya kambing, sampai nikah, sampai punya anak. Itu kan lama kan? Kalau sungguhan kan lama. Tapi pikiran begitu cepat. Ya, dia marah-marah di pikiran dia, mukulnya beneran. Gurunya dipukul. Saking terbawa cerita di pikirannya sendiri. Itulah bahayanya pikiran kalau tidak terkendali. Tapi kalau pikiran dikendalikan, dia menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Jadi siapapun yang bisa mengendalikan pikiran, dan itu sudah diuji laboratorium, sudah diuji ilmu pengetahuan, dia orang yang akan berbahagia. Dan sangat-sangat berbahagia. Dan uniknya kebahagiaan ini
tidak selalu kaitannya dengan materi. Tidak. Tidak selalu. Ya. Kebahagiaan batin biasanya lebih awet dan kadang tidak selalu dengan materi. Sebagai contoh, ya. Misalkan, entah mungkin pernah ngalami atau tidak, mungkin juga pernah ngalami, mungkin suatu ketika ada seseorang punya motor baru, mungkin punya mobil baru, mungkin punya rumah baru, mungkin punya istri baru, mungkin ya. Mungkin kita kan nggak tahu ya, namanya di luar kan, simpenannya di mana-mana. Ketika dia punya mobil baru dan itu idaman, sudah ditabung sedemikian rupa dengan waktu yang panjang, mungkin nabung 2, 3, 5 tahun. Ketika dia punya, apa yang terjadi? Bahagia sekali. Bahagia, kenapa? Cita-cita terwujud. Sangat-sangat bahagia. Tapi ketika waktu berlalu, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apakah waktu pertama kali punya mobil impian dengan tahun depannya itu bahagianya sama? Pudar. Apalagi kalau mobilnya baret. Apalagi kalau spionnya patah. Apalagi kalau bannya gembes. Itulah contoh pembeda bahagia materi dengan bahagia batin. Kalau kita berlatih mengendalikan pikiran kita, mengarahkan batin kita, mengolah batin kita, pikiran kita, bahagianya lebih awet. Bahagianya lebih langgeng. Dan hampir tidak selalu berkaitan dengan materi. Materi ada kebahagiaan? Ada. Sang Buddha mengatakan materi salah satu sumber kebahagiaan kalau dikelola dengan baik. Tetapi tidak bisa bertahan lama ketimbang kebahagiaan batin. Ingat saja, punya HP baru yang sudah diimpikan sedemikian rupa. Meskipun tiap tahun ganti seri, ya kecelek memang. Ketika pertama kali punya, happy sekali. Dilus-elus, tidur diajak dan sebagainya. Tapi bulan depan, tahun depan, biasa saja. Itu kebahagiaan materi. Tapi kebahagiaan batin sangat berbeda. Semakin dia diasah, semakin dia dikelola, semakin luas, semakin tebal, semakin banyak, semakin awet. Di situ bedanya. Nah, meditasi menjawab tentang problem manusia di dunia ini akan kebahagiaan. Bagi siapapun yang bisa mengendalikan batinnya, mengendalikan pikirannya, kalau dia punya kebahagiaan, kebahagiaannya akan sangat-sangat nyata. Dan hampir tidak selalu berkaitan dengan materi. Tetapi kalau orang berbahagia materi, tidak dilarang. Boleh-boleh saja, kejar dengan cara yang baik. Tetapi sebentar. Sebentar. Boleh, tidak dilarang. Sang Buddha mengatakan ada kebahagiaan di balik materi. Ada, nyata, real. Tapi kalau ada pembanding dengan kebahagiaan batin, sangat-sangat jauh berbeda. Itulah manfaatnya tentang apa yang Sang Buddha ajarkan dari sisi duniawi materi, dari sisi batin spiritual. Dan kita mengetahui dua-duanya, tinggal kita terus mengondisikan bagaimana antara kebutuhan materi kita kejar, kita jaga, kita rawat, kita kembangkan, kebutuhan batin juga kita kelola, kita rawat, kita kembangkan, karena kedua hal itu berguna. Dan sebagai penutup, sebelum kalau mau ada tanya jawab, jangan terlalu menggantungkan kebahagiaannya dengan kebahagiaan materi. Sekali lagi, boleh. Tetapi karena kita sudah belajar Dhamma, jangan menggantungkan sepenuhnya kebahagiaan dirinya dengan kebahagiaan materi. Fisik, kebendaan, rupa, apapun itu. Karena kita sudah belajar Dhamma. Kenapa? Karena ada kebahagiaan lain yang tidak kalah menarik, tidak kalah hebat, tidak kalah canggih, bahkan kalau dibandingkan dengan materi tidak kalah murah, tetapi sangat bernilai, yaitu kebahagiaan batin. Karena sudah banyak saya kasih contoh tadi, kebahagiaan materi ada nyata, iya, betul, tetapi dia sebentar. Ya, kalau orang terlalu menggantungkan kebahagiaan dirinya dengan kebahagiaan materi, ini sudah banyak dibuktikan, sudah banyak direken oleh orang-orang yang mengerti, dia malah tidak bisa kecukupan materi.
Kenapa? Karena dia mengukur bahagianya hanya dengan materi. Orang yang mengukur bahagia dengan materi, malah materinya tidak cukup. Kenapa? Inflasi. Misalkan, aduh saya bahagia kalau healing ke Trawas misalkan. Atau healingnya ke Singapura. Banyak orang Singapura, banyak orang Surabaya di Singapura. Dengerin aja kalau di pasar, oh ini orang Surabaya, oh orang Semarang. Logatnya kan logatnya khas kan orang Surabaya ya. Kalau dia menggantungkan kebahagiaannya itu hanya dengan kebahagiaan materi, malah tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena ada inflasi. Ada inflasi. Ada ukuran nilai, ada kurs yang malah tidak cukup. Nah, karena nanti tidak mampu ngejar, apa yang terjadi? Bukan bahagia, tapi malah menderita. Apalagi kalau gengsi. Apalagi kalau pamer, flexing, kejar-kejaran. Ya, tambah menderita, bukan tambah bahagia. Tapi kalau orang menyeimbangkan, oke, karena kita masih di lingkup duniawi, kita tidak bisa melepaskan itu. Kita bukan makhluk surgawi. Tapi jangan lupa, karena kita belajar dhamma dan kita berlatih dhamma, ada kebahagiaan yang dari materi itu murah sekali, tetapi secara kualitas, secara jangka waktu, secara kenyamanan, itu lebih tinggi daripada materi. Ya. Jadi ada orang yang gajinya sekian. Karena dia menggantungkan kepada materi, nggak cukup. Naik pangkat, naik lagi kebutuhannya. Gengsinya naik lagi. Tidak cukup dan tidak bisa nabung. Habis terus. Habis bulan, habis gaji. Habis bulan, habis gaji. Habis bulan, habis gaji. Kenapa? Karena dia menggantungkan bahagianya dengan materi. Ya. Tidak dilarang, tidak. Cuman itu beresiko. Beresiko. Sebaliknya kalau kita sudah terlatih, kita cermat, bahkan kita cerdas. Ada kebahagiaan yang awet, yang tinggi, yang nyaman, tetapi secara materi sangat murah. Sangat-sangat murah. Salah satunya dari sekian banyak yang Sang Buddha ajarkan adalah santuti. Santuti paramang labang. Kepuasan, kecukupan hati adalah keuntungan yang terbesar, laba. Jadi kalau kita punya kecukupan hati, kepuasan hati, ya, kita malah jadi orang yang beruntung. Jadi unik sekali memang batin itu. Jadi kalau kita punya kecukupan, kita punya rasa menerima, kita punya kesalutan terhadap perjuangan kita malah beruntung. Tapi kalau kita tidak pernah puas, tidak pernah cukup, apalagi rumput di tetangga lebih hijau, sebanyak apapun materi kita, malah kita tidak bahagia. Itu uniknya batin. Itu uniknya pikiran. Santuti ini bukan berarti kita pasif, bukan. Kita tetap bekerja, kita tetap berjuang, kita tetap berupaya, kita tetap mengejar cita-cita kita. Tetapi kita punya rasa respect terhadap diri kita. Kita punya rasa cukup, kita punya rasa kepuasan, kita punya penghargaan terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kita berjuang, kita aktif, kita berupaya, tetapi kita punya respect. Kadang kan orang lupa respect sama dirinya, dia bisa respect sama atasannya, tapi dia tidak respect sama dirinya, sehingga malah menyakiti dirinya dengan tidak pernah puas. Tapi kalau dia puas, masalah berkurang. Kenapa? Karena di dunia ini kalau mau dikejar tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Makanya kenapa teknologi diirit? Karena buat jualan. Kalau teknologinya semuanya diberikan, ya nanti tahun depan mau jualan apa lagi? Nggak bisa. Ya memang begitu ekonomi. Tetapi kalau kita punya kepuasan, selama itu masih berguna, selama itu masih oke, belum rusak, masih bisa dipakai, masih bisa bermanfaat, itu salah satu latihan kecukupan kita. Kepuasan kita. Dan otomatis nanti kelekatan pun bisa kita kendalikan. Contoh suka makanan. Kalau kita punya kepuasan, kita bisa bersyukur. Bersyukur masih bisa makan. Meskipun bukan makanan favorit. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa makan. Nah kalau kita bisa bersyukur, kita bisa santuti, nah kan itu kan kedamaian. Itu kan kebahagiaan. Kenapa?
Karena kalau kita mau guyon-guyon, nanti kalau sudah dalam perut, mau harganya dari yang 1.000 sampai yang 10 juta dalam perut sama. Sama. Kalau udah dalam perut dikeluarin lagi, sama-sama gak enak juga. Kalau kita punya bersyukur, punya kecukupan hati, punya santuti, itu malah kekayaan batin. Dan itu sangat-sangat berguna. Apalagi di zaman sekarang yang semua serba materi. Jangan salah paham, bukannya kita pasif, bukan kita tidak mau bekerja, bukannya kita jadi malas, bukan. Kita tetap aktif, kita tetap bekerja, kita tetap berjuang, kita tetap mengejar cita-cita kita, tapi mentalitas kita berbeda dengan orang yang tidak bersyukur. Mau pilih mana? Capek-capek meditasi, apa nyaman-nyaman di Elizabeth? Mendingan meditasi capek-capek loh. Udah mahal, sakit lagi. Ayo. Jadi bersyukur masih sehat, bersyukur masih bisa berjuang, bersyukur masih bisa makan, bersyukur masih bisa bekerja, bersyukur masih bisa berupaya, bersyukur masih bisa bersama-sama. Kadang ini yang dilewatkan oleh banyak orang. Sehingga harusnya dia berbahagia, dia tidak berbahagia. Makanya salah satu terjemahan santuti memang bersyukur. Meskipun belum sepenuhnya, tetapi sudah bisa kita baca, sudah bisa kita tangkap. Siapapun yang selalu bersyukur, dia mudah bahagia. Tapi siapapun orang yang susah bersyukur, susah kecukupan hati, dia susah berbahagia. Berarti sebaliknya, dia depresi, dia stres. Secara normalnya, kalau orang itu di pegunungan lihat matahari terbit, di pantai lihat matahari terbenam, kalau normalnya orang pasti dia happy. Dia bersyukur, alam begitu indah, saya dapat kesempatan langka karena saya tinggal di kota, jauh dari gunung, jauh dari pantai. Sehingga saya bisa melihat matahari terbenam di pantai yang indah. Saya bisa lihat matahari terbit di pegunungan yang sangat indah, di mana banyak kabut, banyak hutan pepohonan. Happy sekali, bahagia, itu bersyukur. Tapi kalau ada orang waktu sunset indah itu dia plongo, ketap, ketip. Bagus sekali foto-foto. Enggak indah. Itu orang depresi itu. Bahaya itu. Di pegunungan begitu indah sambil ngopi dan sebagainya. Dia ketap, ketip. Pulang yuk. Jelek. Itu orang depresi itu. Hati-hati itu. Orang yang mudah bersyukur, ngelihat hujan saja, happy sekali. Happy sekali. Ya, di Tritisan Genteng itu hujan turun, ini sekarang musim panas kan, kalau musim hujan air netes itu di Tritisan Genteng, dilihat happy sekali, seneng sekali. Itu contoh orang santuti. Kenapa? Dia hidup saat ini menikmati alam, menikmati fenomena yang indah. Indah loh, kerucukan air, orang bisa sampai bayar jutaan bikin taman di rumah loh. Pakai pompa dan sebagainya kan, taman imitasi kan. Kenapa? Dia ingin mencari kebahagiaan dari fenomena alam. Ini sudah ada. Pikirannya keluar kemana dan sebagainya. Dia tidak hidup saat ini. Jadi kalau kita bisa mudah bersyukur, itu salah satu tanda orang mudah berbahagia. Bersyukur masih bisa berkumpul dengan orang tua. Bersyukur masih bisa berbakti sama orang tua. Bersyukur masih bisa melayani orang tua. Bersyukur masih bisa bersama-sama keluarga. Kalau orang mudah bersyukur, orang itu mudah berbahagia. Tapi kalau dia tidak pernah bersyukur, di depannya semuanya sudah komplit pun, dia tidak pernah bahagia. Di mejanya sudah penuh makanan, ya kayak tadi itu misalkan makanan dan sebagainya. Karena dia tidak bersyukur, dia tidak menghargai, dia tidak respect, dia pikir, kok kecoa gorengnya nggak ada, gajah gorengnya kok nggak ada. Dia tidak akan bahagia. Kenapa? Dia melihat keluar. Dia tidak hidup saat ini. Nah, bersyukur itu adalah hidup saat ini. Dan itu secara tidak langsung diolah dari batin yang dikendalikan. Hidup saat ini salah satu bagaimana kita melatih santuti, kepuasan hati, bersyukur, dan ciri dari orang berbahagia, dia mudah bersyukur. Tetapi aktif. Bukan malas, malas itu negatif. Bersyukur ini aktif, bukan pasif, bukan malas. Jadi benar-benar orang yang aktif, orang yang energik, dalam arti orang yang positif. Bukan orang yang pasif, bukan orang yang malas.
Kalau malas nggak bisa bersyukur. Justru orang yang rajin, orang yang aktif, orang yang dinamis, orang yang positif, dia orang yang mudah bersyukur. Karena banyak orang salah paham, oh bersyukur itu berarti diem aja, nggak ngapa-ngapain, males-malesan. Oh tidak. Itu negatif, itu salah. Justru orang yang mudah bersyukur, dia orang yang aktif, dia orang yang rajin, dia orang yang tekun, dia orang yang bersemangat. Kenapa? Karena dia hidup saat ini. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa kita sudah latih bersama-sama dan kita ulang kembali. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus lanjutkan latihan-latihan yang baik dalam keseharian. Apakah bekerja, belajar, beraktivitas, menjalankan kewajiban di rumah, di tempat bekerja, dimanapun kita berada, semua itu dhamma bisa kita terapkan. Terima kasih. Namo Dana, semoga terus maju dalam dhamma. Saya akhiri sabda sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bante, mungkin ada yang mau bertanya dulu, Bante? Kira-kira siapa yang mau bertanya? Tentang 4 unsur itu, Bante. Jadi saya memang pernah berlatih, tapi nggak lama, sebentar sekali aja gitu, Bante. Tapi saya pernah dengar. Jadi tadi pas saya meditasi pagi, saya ngerasa tubuh saya ini kaku gitu, Bante. Jadi saya merasa, saya berpikir-pikir memang tadi, apa tubuh saya ini lebih besar lagi unsur tanah ya, Bante ya, kalau badannya keras gitu ya. Tapi saya belum ngerti gitu, Bante, tentang unsur-unsur, belum gitu paham gitu, Bante. Apa unsur, saya coba rileks, tapi sebentar gitu, Bante, tetap kaku semua gitu, Bante. Ya gitu aja, Bante. Terima kasih. Iya, banyak cara, banyak teknik, banyak jalan untuk orang itu bisa memahami fisik dan batin. Ya, salah satu memang ada metode meditasi 4 unsur. Ya, karena 4 unsur ini adalah 4 elemen terbesar yang menyusun kehidupan. Bukan hanya manusia, semuanya, semesta. Ya, ada unsur udara, unsur temperatur, ya, unsur air, sama unsur padat. Ya, Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Ya. 4 unsur ini, nah ini unik nih. Ini Buddhis, tapi ada orang yang pinter sekali. Nah, saya pernah diskusi, saya nggak ngikutin, tapi saya cuma ngamati aja dari orang diskusi. Pernah tahu film Naruto ya? Naruto, anime. Oh itu kan canggih kan, sakti ya. Itu kan 4 unsur itu sebenarnya. Jadi 4 unsur itu bisa dilatih. Ya nanti kalau dia kebajikan mendukung bisa sakti memang. Tapi kita bukan ngarah kesaktian. Artinya ini sebenarnya pelajaran Buddhis, tapi di-entertainkan. Di-entertain jadi cerita yang menarik. Tapi basicnya 4 unsur. Siapapun yang menguasai 4 unsur, dia bisa bikin apa saja. Termasuk kesaktian. Nah, ketika kita berlatih meditasi, 4 unsur ini akan muncul. Tidak diperhatikan pun, tidak dicari pun, tidak diminta pun, tidak diabsen pun, dia muncul. Nah, kalau kita berlatih baik, nanti 4 unsurnya seimbang. Seimbangnya begini, misalkan kita duduk meditasi misalkan, atau tadi saya amati ada yang berdiri, mungkin udah terbiasa. Jadi berdiri ini butuh konsentrasi lebih ya, kalau enggak nanti geblak, ya, jatuh. Nah, ketika dia sudah melakukan dengan baik, secara umum dengan baik, 4 unsurnya akan seimbang. Sehingga karena 4 unsurnya seimbang, posisi tubuhnya akan terdukung sendiri. Apakah itu tulangnya, apakah itu udaranya, apakah itu temperaturnya, apakah itu cairannya. Itu otomatis. Otomatis akan seimbang dengan sendirinya. Sehingga kalau dia duduknya anteng. Anteng. Nah kenapa ada orang belum semenit udah jurusun gokongnya keluar. Garuk sini, garuk sana, pindah sini. Ya karena tidak pernah bertahan. Dan itu nggak akan selesai.
Kalau itu tidak ditahan, tidak dikendalikan, sampai kiamat pun jurusun gokongnya nggak akan selesai. Garuk terus. Lah sekarang gimana mau memperhatikan yang halus, yang kasar saja belum bisa dipegang. Kan logikanya begitu. Makanya banyak para guru meditasi sebagai basic awal, tahan karena ada alarm. Sebelum alarm bunyi, tahan setidak nyaman, kesemutan, gatel, apapun itu karena bagian dari 4 unsur, tahan. Karena kalau kamu belum selesai, waktu yang akan menyelesaikan. Tapi Dani dengan jam terbang, sebelum waktunya selesai, kamu sudah bisa menyelesaikan, jasmaninya sudah seimbang. 4 unsurnya sudah seimbang. Jadi basic dari jasmani kita, tahan. Kalau kita tidak selesai, alarm yang akan menyelesaikan, jangan khawatir. Ya apesnya, baterainya habis, apes itu, tapi jarang terjadi. Ada, pernah. Tapi kan jarang-jarang kan baterainya bisa diganti. Iya. Jadi kalau kita belum bisa menyelesaikan gatalnya, kesemutan dan sebagainya, dan itu dialami semua orang tanpa terkecuali, waktu yang akan menyelesaikan. Ada alarm. Tapi semakin kita bertahan, badan kita semakin kuat, 4 unsur kita semakin kuat, otomatis dia akan terdukung sendiri. Makanya jangan heran kalau orang itu bermeditasi dengan baik, dia menahan semua tidak nyaman di jasmaninya, dan dia sudah melewati itu, dia sudah master, sekali duduk 4, 6 jam, 10 jam, itu bisa. Betul. Dan tidak tidur, tidak. Tidak tidur. Nanti misalnya mencapai kesucian atau tidak, itu hal lain. Tapi secara jasmani dan batinnya, dia bisa seimbang. Gitu. Jadi, ada metode khusus untuk 4 unsur, tetapi itu juga salah satu objek, ya nanti ya arahnya tetap ketenangan, keseimbangan, ya kemudian juga ya pengetahuan dan sebagainya, ya bukan arahnya kesaktian, bukan kesaktian bonus kalau kita sudah ngerti, ya karena ngapain mau sakti terbang harus belajar bisa turun, bisa terbang nggak bisa turun nanti atau digenteng mati loh, iya bukan sesepele itu. Lah sekarang kita sudah bisa terbang dengan aman, tinggal mengganti sekian rupiah, ya sudah aman kan? Mau sakti bisa terbang harus belajar bisa turun. Iya. Mau sakti nembus dinding harus bisa keluar loh. Nah, kan nggak mati di dalam nanti. Jadi berpikirnya harus yang pragmatis. Jangan yang keren-keren, yang wah-wah itu bukan. Bukan. Jadi kalau saya lebih mengarahkan kepada kalau kita bermeditasi dengan baik, dan ini tentu jam terbang, ya. Nanti 4 unsurnya akan seimbang sendiri. Dan hebatnya, ya ini, tapi jangan mencari-cari ya. Kalau ada penyakit tertentu, itu dibengkeli sendiri. Meskipun kita meditasi bukan untuk menyembuhkan penyakit. Tapi dari 4 unsur yang seimbang, 4 unsur yang kompak ini, ketika kita jam terbangnya baik, kita terus tekun melatih. Ya, dan karma baik juga ikut berbuah. Hormon positif ketika kita tenang, ketika kita rileks, nggak usah dipanggil, nggak usah dicari, nggak usah absen, dia bekerja dengan sendirinya. Ini pun sudah diteliti secara ilmiah. Jadi ketika kita rileks, ketika kita nyaman, ya batin itu happy misalkan, otomatis hormon positif itu dia keluar, entah itu endorfin, entah itu apa dan sebagainya. Nah ketika dia keluar, dia muncul, dia ngebengkelin sendiri sel kita yang rusak, organ kita yang kurang bagus. Dan biasanya kita tidak tahu. Ya kita nggak tahu sel kita di mana yang rusak kan kita nggak tahu kalau di dalam kan. Kalau di luar luka kita tahu. Tapi kalau di dalam kita nggak tahu. Nah inilah hebatnya batin. Ketika kita tenang, ketika kita damai, ketika kita happy, ketika kita relax, hormon positif itu dia keluar. Dan ketika dia keluar, dia mencari keseimbangan. Keseimbangannya apa? Sel yang rusak dia bengkeli sendiri. Tidak disuruh, tidak diminta, tidak diniatkan. Itu otomatis bekerja dan sudah dibuktikan secara ilmiah. Makanya meditasi di mana-mana di negara maju itu memang disarankan. Dan itu tidak ada efek sampingnya. Kalau obat, vitamin, suplemen masih ada efek sampingnya. Jadi kalau kita berbicara 4 unsur itu otomatis ada. Jadi lebih baik kita komitmen. Makanya kalau kita seperti 1 hari begini, ya saran saya meskipun bukan paksaan, ikuti saja timetable-nya. Ikuti saja. Karena itu sudah kesepakatan tengah-tengah.
Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kalau kita meditasi bersama begini, sesinya tiap 1/4 jam, tiap setengah jam, itu malah jadi tidak nyaman. Berubah terus. Tengah-tengah memang 1 jam. Tengah-tengah memang 1 jam. Tapi kalau di rumah sendiri, silakan. Mau tiap 15 menit, mau tiap 20 menit, mau tiap 30 menit, boleh. Tapi juga jangan lebih dari 1 jam. Kenapa? Karena banyak yang belum biasa. Gitu. Makanya kalau kita bersama-sama begini, rata-rata memang diambil 1 jam. Tengah-tengah. Tidak terlalu sebentar bagi yang sudah biasa, tidak terlalu lama bagi yang belum biasa. Nah, tapi kalau kita bersama ini tiap 30 menit kita ganti, ya selalu tiap 30 menit. Yang sudah biasa, ya elah baru belum ngapa-ngapain sudah ganti lagi. Nah, itu dia. Tapi kalau di rumah silakan atur sendiri senyamannya. Silakan. Cuman sesudah itu disusun, sesudah itu kita susun komitmen sama timetable, sama jadwal yang sudah kita sepakati. Kenapa? Supaya tidak ada kebingungan nanti. Ya, jadi kalau misalkan kita waktunya duduk, ya berusaha kita duduk. Tahan. Ya. Kalau nanti jasmani kita tidak mampu, alarm yang akan menyelesaikan. Tapi kalau kita terus bertahan, nanti jasmani kita makin kuat. Termasuk duduk. Kalau sering duduk ya, terutama kalau duduknya rata, nanti dengkulnya, lututnya itu turun sendiri. Turun sendiri. Nggak usah dibebani, nggak usah. Tapi kalau masih begini, nah itu ya jarang duduk di bawah. Otomatis ini nggak usah disuruh. Ini memang jam terbang. Jadi kalau sudah biasa duduk di bawah, apalagi tidak pakai ganjel di belakang, boleh ganjel belakang itu bebas. Cuman maksudnya kalau dia biasa rata, ini nanti nggak usah dibebani, nggak usah ditreatment, dia turun sendiri. Ini memang keseimbangan. Dan ini memperkokoh. Kalau dia sudah turun sendiri, segitiganya itu kalau lihat dari bawah gitu segitiganya sudah rata, itu salah satu kokohnya duduk. Dan itu ya memang waktu. Gitu. Jadi lebih baik disarankan bertahan. Entah itu kaku, entah itu terasa meleleh, entah itu panas dan sebagainya. Selama itu tidak membahayakan, dan rata-rata tidak membahayakan, rata-rata cuman ketakutan kita aja belum biasa, lebih baik bertahan. Jadi 4 unsur belum seimbang, lebih baik bertahan. Kenapa? Karena kalau belum selesai bagi kita, alarm timer yang akan menyelesaikan. Karena rata-rata biasanya memang 1 jam. Dan 1 jam itu tidak lama. Kalau kita sudah membiasakan, gitu. Nah, nanti semakin kita terus melatih, sebelum alarm bunyi, 4 unsurnya sudah seimbang sendiri. Dan itu sangat bagus buat fisik kita, buat mental kita. Kenapa? Karena gatel mau digaruk semanapun, malah dia latah. Yang tadi nggak gatel, jadi gatel semua. Akhirnya sebadan gatel semua. Karena tidak ditahan. Tapi kalau ditahan itu malah sangat berguna secara fisik dan mental. Makanya logikanya begitu. Gimana kita mau melihat batin kita yang begitu halus, begitu abstrak, kalau yang kasar aja nggak bisa kita tahan. Gatel kasar kan? Sakit kasar kan? Nyata. Ya, nyata, gatel di sini dan sebagainya, nyata. Kalau ini belum bisa kita tahan, gimana kita mau melihat batin kita? Gimana kita mau lihat kilesa kita? Logika dasarnya begitu. Makanya lebih banyak yang menyarankan tahan. Tahan. Dan belum pernah ada kejadian, saya sendiri sudah ngalami dan melihat dan mengikuti bersama-sama juga. Belum pernah ada kejadian bagi saya pribadi, di mana-mana saya melihat dan mengikuti, orang nahan gatel, nahan sakit paling banter 1 jam invalid belum pernah. Cacat belum pernah. Belum pernah. Sakit, iya sakit, betul. Kesemutan, iya kesemutan. Sampai mungkin meditasi di pegunungan dingin kan, sampai keluar keringet saking nahannya itu sebelum alarm bunyi, iya. Tapi tidak cacat. Belum pernah saya. Belum pernah. Ketakutan iya, kenapa? Karena belum terbiasa. Belum pernah ada orang keluar dari retreat entah 3 hari, entah seminggu, entah sebulan, keluar itu cacat kakinya karena nahan sakit, belum pernah saya. Semoga juga tidak ada kejadian. Tapi saya belum pernah mendengar itu, belum pernah ngalami itu. Sebaliknya dia keluar dari retreat dengan dia bertahan, datang berangkang, pulang tegak. Ada, itu malah banyak. Orang tua, orang sepuh-sepuh, dia udah nekat, mati ya mati. Malah sembuh. Padahal kan keren, mati lagi meditasi, dibacain parita rame-rame, pengennya begitu. Malah sembuh.
Kenapa? Karena dia berjuang. Itu hebatnya batin. Belum pernah. Saya sudah banyak ikut retreat seperti itu. Belum pernah ada kejadian orang nahan sakit, nahan kesemutan, nahan gatel, kemudian pulang latihan cacat kakinya. Belum pernah. Belum pernah. Nah, cuman orang takutnya itu yang belum bisa dia lewati. Jadi mau digaruk seperti apapun itu gatel tidak akan hilang. Kan nanti gatelnya hilang, pikiran yang gatelnya malah muncul. Jadi perasaannya, sugestinya sendiri muncul. Gatel fisiknya sudah sembuh, sudah hilang. Karena dia tidak menahan, malah latahnya yang muncul. Sugesti gatelnya yang muncul. Ya rugi sendiri. Rugi sendiri. Jadi kalau saya mengaitkan dengan 4 unsur, karena itu pasti, ya saran kami yang sudah melihat itu secara umum, secara luas, tidak secara spesifik kita bahas 4 unsurnya itu, lebih baik bertahan. Kaku tidak apa-apa, panas tidak apa-apa, rasa meleleh tidak apa-apa. Bahkan maaf, ini pernah kejadian. Ada orang, ya bukan ngiler sih ya, cairannya dominan, ya unsur cairan dominan, sampai sama panitia itu dikasih anduk yang tebal, ngeces gitu, enggak apa-apa. Dia bertahan, lama-lama reda. Selesai latihan, maaf ya, istilah paling gampang, ngecesnya sembuh. Kenapa? Karena dia bertahan. Emang unik-unik, tiap orang unik-unik. Ada. Ya awalnya kita kaget, ya maaf ya, awalnya agak jijik juga. Tapi karena dia bertahan, itu dia di luar kontrol dia. Jadi karena unsur cairan itu dominan, keluar gitu. Dan itu bukan kemauan dia. Tapi karena dia bertahan, ya dibantu, dikasih itu, tisu, dikasih dan sebagainya, ya. Dan dia bertahan, dalam tanda kutip positif dia ngelawan gitu, tidak mau seperti itu. Selesai malah sembuh, tidak ngeces lagi. Nah, jadi artinya memang harus dilewati, bukan dimanjakan. Sekali lagi paling gampang ketika gatel digaruk tidak menyelesaikan masalah. Gatelnya akan pindah. Dan kalau gatelnya sudah hilang, pikirannya yang gatel. Mana lagi nih gatelnya nih. Jadi malah waktu yang ada terbuang sia-sia ngurusin gatel. Kenapa? Resiko punya jasmani akan sakit, akan kesemutan, akan geringgingan, termasuk gatel. Tetapi dilawan dalam arti positif, tahan. Kalau kita belum bisa menyelesaikan, jangan khawatir, alarm kebersamaan sesi akan menyelesaikan. Tapi makin kita bertahan, sebelum alarm bunyi, 4 unsur yang tidak seimbang itu, 4 unsur yang mengganggu itu salah satunya, sudah selesai dengan sendirinya. Ya, saya berani ngomong itu karena saya ngalami. Belum pernah saya ikut retreat dimanapun, dari dulu sampai sekarang, ada orang invalid, cacat gara-gara nahan tidak nyaman jasmani, belum pernah. Belum pernah. Mungkin juga pasti ada yang pernah ikut retreat, belum pernah kan cerita gitu kan? Bante, teman saya sekarang naik kursi roda, Bante gara-gara nahan kesemutan. Gak pernah. Malah jasmaninya makin kuat. Mentalnya makin bagus. Yang awalnya cengeng, mudah menyerah, sekarang makin tangguh. Itulah hebatnya batin kalau dilatih. Nah, kalau saya menjelaskan 4 unsur lebih baik ke arah sana. Karena itu real, kita alami semua. Daripada kita melihat nanti elemen-elemen kalapa-kalapa, itu belum tentu bisa halu juga. Lebih baik kita aplikasikan terhadap apa yang benar-benar kita alami, dan itu juga latihan langsung bagi kita. Untuk bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak membahayakan. Cuma karena kita belum terbiasa, kita ketakutan, nanti cacat. Nanti nggak bisa gerak, nanti sarafnya putus dan sebagainya. Ketakutan sendiri, padahal tidak. Tidak. Kalau itu kejadian, para yogi-yogi di masa lampau dan masa sekarang, kakinya sudah pada cacat semua. Tapi yang terjadi, tidak. Mereka sehat-sehat malah. Mereka kuat-kuat, mereka tangguh-tangguh secara fisik dan mental. Nah, ketakutan kita itu yang harus kita atasi. Gitu. Jadi lebih baik bertahan. Kalau badan kita, kemampuan kita belum menyelesaikan, jangan khawatir. Sesi alarm yang akan menyelesaikan. Tapi makin kita berlatih, sebelum alarm bunyi, gatel, kesemutan, tidak nyaman, kaku, panas dan sebagainya, nanti akan selesai sendirinya. Nah, itu lebih baik bertahan. Karena semua orang ngalami itu, tinggal dia terganggu atau tidak. Kalau dia tidak terganggu, dia tetap punya fokus, punya sadar, punya satu yang kuat terhadap objek, itu tidak mengganggu. Kenapa? Karena
para pemeditator ulung pun, para yogi-yogi ulung pun, para master ulung pun, dia tetap kesemutan. Tetap kesemutan. Cuman responnya beda. Tidak lebay, tidak manja seperti kita yang baru. Kenapa? Ya sama-sama punya jasmani, dicubit ya sakit. Haus ya haus, lapar ya lapar. Tapi mentalnya berbeda dengan kita yang belum terbiasa. Selama dia punya jasmani, dia pasti kesemutan. Bukan berarti yang master itu enggak kesemutan. Kesemutan sama. Cuman responnya, reaksinya berbeda dengan kita yang belum terbiasa. Lah kalau dia enggak kesemutan berarti dia udah jadi dewa atau dewi. Yang jasmaninya beda dengan manusia. Pasti kesemutan sama. Lapar ya lapar, haus ya haus. Mentalnya yang berbeda. Kenapa? Karena sudah terlatih. Saya pernah tanya sendiri sama praktisi yang di hutan dulu. Ya saya tanya guyon. Kesemutan enggak? Iya. Gatel enggak? Iya. Terus kalau keroncongan kerucuk-kerucuk lapar? Iya. Lah berarti sama. Cuman mentalnya yang beda. Itu dia. Kenapa beda? Karena sudah dilatih terlebih dahulu. Jadi sama. Sang Buddha lapar, lapar. Sang Buddha sakit, sakit. Bante Ananda kalau sore-sore mijiti Sang Buddha itu, Sang Buddha kulitnya sudah keriput. Ya inilah kereta tua. Nggak bisa dihindari. Orang sudah 80, masa mau dioperasi plastik, mau dipermak semuanya. Ini tidak anicca dong, melawan anicca. Bante Ananda kaget suatu ketika lagi mijitin Sang Buddha, minyakin Sang Buddha. Sang Buddha kok keriput? Ya kereta tua mau diapain? Sudah 80 mau apa lagi? Anicca, tapi mentalnya kokoh, mentalnya tangguh, mentalnya kuat. Nah yang membedakan adalah mentalitasnya, batinnya, pikirannya. Jasmani sarangnya penyakit. Ya guyonan kita ini kan kuburan berjalan. Loh kenapa kuburan berjalan? Bebek masuk, ikan masuk, sapi masuk, babi masuk, ayam masuk. Ya kan? Artinya dimakan kan? Yang kuburan kan? Lah iya memang kuburan berjalan, sarangnya penyakit. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dilekati? Kalau kita ngerti. Itu. Tetapi mental ini nanti membedakan. Kalau kita latih, kita asah, sangat-sangat berguna. Termasuk kita akan mudah bersyukur. Kalau kita mudah bersyukur, kita akan mudah berbahagia dimanapun dan kapanpun. Dan itu tidak selalu berkaitan dengan materi atau kebendaan. Ya, seperti itu. Makasih. Ya. Satu lagi ya, nanti jangan sampai lewat jam. Siapa tahu udah ada yang janji nanti. Ya, terakhir. Nggak apa-apa. Ya, Wandami Bante. Boleh tanya dua ya Bante? Ya, bagaimana dengan cara meditasi itu kita bisa mengetahui kita telah mengikis kekotoran batin kita walaupun yang terkikis itu hanya sedikit kotoran batinnya. Yang kedua, apakah satipatthana itu sama dengan vipassana Bante? Terima kasih Bante. Ya, yang kedua dulu. Ya, satipatthana memang betul vipassana. Kan ada 4 kan? Dhammanupassana, Kayanupassana, Vedanupassana, Cittanupassana. Itu memang otentik vipassana. Tetapi dalam kita berlatih antara samatha dengan vipassana beriringan. Jangan dibeda-bedakan apalagi bermusuhan, tidak. Tidak. Kalau cenderung silakan. Oh saya cenderung samatha, silakan. Oh saya cenderung vipassana, silakan. Oh saya dua-duanya, silakan. Yang jadi masalah kalau dibanding-banding ke, kalau dimusuh-musuh ke. Nah, itu jangan. Gitu. Jangan. Kalau cenderung silakan. Oh saya cocoknya vipassana, silakan. Tapi yang samatha jangan dimusuhi. Yang samatha jangan diinye. Oh saya sukanya samatha karena tenang dan sebagainya, silakan. Yang vipassana jangan dijelek-jelekin. Oh saya dua-duanya, silakan. Tidak masalah. Tapi kalau secara teori, satipatthana atau mahasatipatthana memang vipassana. Memang. Jadi cenderung selera, silakan. Tetapi jangan menjelekkan, jangan memusuhi. Nah kalau tradisi di hutan biasanya, mereka beriringan. Antara samatha dengan vipassana combine. Bersama-sama. Itu seperti kalau peribahasanya itu, kalau kita ngangkat tongkat, nah ini, maaf, angkat tongkat. Dua ujungnya terangkat sama-sama kan? Nah salah satu ujungnya ini terserah kanan kiri atau kanan adalah samatha dan vipassana. Sama-sama terangkat. Nggak bisa begini kan? Pasti secara normalnya ketika dia diangkat dua-duanya. Nah, salah ujung-ujungnya ini terserah mau ujung kanan kiri dibolak-balik
Dua ujung ini adalah samatha dan vipassana. Gitu. Jadi bebas. Nah, pertanyaan yang pertama, apa cirinya atau apa gejalanya atau apa penampilannya, penampakannya kalau kita sudah mengikis batin? Salah satu gini, bahasa teorinya kita makin bijaksana. Bijaksana itu apa? Kalau bahasa anak muda itu, kalau kita sudah bijaksana, bijaksana itu artinya sudah dalam proses perjuangan dan hasil dari mengikis kotoran batin meskipun tadi kecil, meskipun sedikit. Salah satu ciri orang bijaksana itu no drama. Nah, itu. Jadi kalau yang suka drama itu orang belum bijaksana. Hal sepele saja dibesar-besarkan. Orang drama kan? Orang lebay kan? Kalau orang bijaksana, hal besar dikecilkan, hal kecil diselesaikan. Tapi kalau orang ini drama terus, waduh, kacau itu orang. Dan sayangnya, kita makhluk sosial. Dia kacau, kita kecipratan kacau. Jadi ciri orang bijaksana hasil dari pengikisan kilesa meskipun itu sangat sedikit, sangat halus, dia tidak mudah konflik. Tidak mudah konflik. Tidak drama. Nah, itu silahkan dilihat diri masing-masing. Dirinya ini suka drama atau tidak? Kalau dirinya suka drama, berarti kilesanya masih tebal. Tapi kalau dirinya legowo, toleran, memaklumi, memaafkan, menerima apa adanya, bersyukur, itu ciri orang bijaksana. Anak muda zaman sekarang, waduh dramanya, alah, drakor kalah itu. Drama banget, itu jauh dari bijaksana. Lebay. Nah kalau orang itu tidak lebay, dia nerima, dia respect, dia humble, ya, dia mudah dirawat, ya. Ya maaf ya, sebagai orang tua, ya, anak sekarang sama anak zaman dulu beda. Sebagai orang tua, ya maaf, jangan cerewet. Anak sekarang nggak tahan. Nah kalau orang tua cerewet, maaf ya, orang tuanya drama kan, apa-apa dicerewetin. Ya nanti anaknya pusing sendiri, anaknya pusing nggak ngebantuin, lah kan jadi drama semua. Nah kerjasama lah. Kalau Anda ada yang kurang, kasih tahu baik-baik. Namanya anak sekarang, tentu pengalamannya beda dengan zaman dahulu. Tapi kalau semua diomelin, semua dicacatin, dicacat tahu ya, dicacat tuh dikritisi, semua salah gitu. Kasihan yang muda, kasihan anaknya. Tentu anaknya ingin memberikan yang terbaik, tetapi memang seleranya mungkin tidak nyambung karena beda generasi. Nah kalau semua didramain, yang mau bantu ini kasihan. Dan lagi, orang yang drama itu bukan orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu berpikir bagaimana drama ini bisa berkurang, bagaimana drama ini bisa selesai. Tapi kalau orang yang penuh drama, waduh, dia pusing, sekitarnya ikut pusing. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat kemajuan batin kita? Lihat dalam keseharian. Bukan kesaktian, bukan. Bukan. Lihat dalam keseharian, apakah kita suka drama atau tidak. Apakah kita suka konflik atau tidak. Sang Buddha pernah didatangi, mungkin bangsawan lah kalau sekarang. Jadi orang kaya raya sekali. Nah, saat itu musim dingin, Sang Buddha tidur di lantai hutan, cuman jubah ala kadarnya. Nah, si bangsawan tuh kaget. Kan belum tahu kan, belum kenal. Betapa kok Anda tenang sekali. Anda kok nyaman sekali. Anda kok seperti tidak ada kesusahan. Padahal di luar itu dingin sekali. Anda cuma pakai sekadarnya. Padahal saya ini dipannya itu, ranjangnya itu pakai kulit binatang yang bulunya tebal sekali. Semua penuh dengan ornamen yang indah dan hangat sekali. Dan sudah perlengkapan musim dinginnya itu komplit. Istrinya pun bertumpuk-tumpuk. Ya orang kaya bangsawan gimana? Tapi saya nggak bisa tidur kalau malam. Nggak pules. Kok Anda nyenyak sekali? Nah itu dia. Karena Sang Buddha tidak drama. Nah dia karena mungkin ambisi, kekuasaan, ketakutan, takut dicuri, takut dicolong, takut dikudeta dan sebagainya. Mungkin juga dia dapat juga dari hasil merampas, ada penyesalan, ada ketakutan dan sebagainya. Malah tiap malam nggak bisa tidur. Padahal hangat sekali kamarnya. Sang Buddha yang tidur di lantai hutan di musim dingin yang tanahnya keras sekali. Sang Buddha tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena Sang Buddha tidak drama.
Kalau kita tidak drama, dimanapun kita berada, ayem. Tapi kalau kita drama, ya tadi, makanan semua sudah penuh, sudah puluhan menu. Ya itu, kok tikus gorengnya nggak ada? Kok gajah gorengnya nggak ada? Ya itu drama, ya kita tidak akan happy, tidak akan bersyukur, tidak akan bahagia. Gitu. Nah jadi ukurannya adalah dalam keseharian kita tetap rajin, tekun, semangat, berupaya, tetapi kita bisa meredam gejolak-gejolak batin kita. Bahasa anak muda sekarang itu, kita tidak mudah drama. Kita tidak lebay. Kita menjalani dengan positif, dengan sehat, dengan bermanfaat. Kalau saya lebih baik mengarah ke sana, karena itu nyata. Gitu. Daripada nanti, oh loban dosanya sekian-sekian, nah itu susah ukurannya. Tapi ketika kita dalam keseharian itu kita bisa menerima, memaklumi, kita legowo, kita bersyukur, kita positif, kita semangat, kita tekun, itu hasil dari kemajuan batin. Dan itu sangat berguna dalam keseharian kita. Jadi terus melihat ke dalam, bukan protes ke luar. Kalau protes keluar, tidak akan ada cukupnya. Tidak akan ada selesainya. Karena yang di luar itu selalu tidak sempurna. Apalagi sawang sinawang. Tahu ya sawang sinawang ya? Ya. Itu tidak akan ada cukupnya kalau sawang sinawang. Rumput di tetangga lebih hijau. Tapi kita lihat ke dalam. Apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya beri manfaat kepada sekitar saya. Dengan seperti itu malah positif. Tapi kalau apa yang dunia berikan kepada saya, apa yang lingkungan berikan kepada saya, nggak ada cukupnya malah. Konflik terus, drama terus. Ya, jadi hindari drama, kurangi drama, selesaikan drama, itu lebih bermanfaat. Daripada kita malah bikin drama-drama baru yang malah kita kacau, sekitar kita pun jadi kacau. Itulah kebijaksanaan. Ya, makasih. Ya, mudah-mudahan semuanya ya supaya tidak telat waktu, kita tutup dengan nama kerapatan.